peredaran narkoba yang ada di wilayah Kota Malang. Televisi merupakan media yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Maraknya dunia pertelevisian menjadi bukti bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi serta wahana hiburan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi di Kota Malang, saat ini informasi telah menjadi komoditi yang memiliki arti ekonomis, politis, maupun strategis. Robohnya satu ruangan kelas, tepatnya kelas 7C di SMP 25 Malang. Menyajikan informasi dan peristiwa seputar Malang Raya secara akurat, faktual, dan berimbang dengan mengedepankan semangat positif jurnalisme. Buah apel yang menjadi simbol Kota Batu semakin meredup kualitasnya 10 tahun belakangan ini. Banyaknya apel-apel yang rusak dikeluhkan para petani apel di Kota Batu. Mahalnya harga obat dan semakin sempitnya lahan pertanian ditengarai sebagai penyebabnya. Buah manis yang menjadi idola masyarakat ini semakin menurun kualitasnya. Banyaknya apel yang rusak membuat jumlah panen menurun hingga separuhnya. Jika dulunya para petani apel bisa memanen hingga 10 ton, saat ini hanya sekitar 5 ton saja. Menurut para pedagang apel sendiri, kualitas apel yang dijual sekarang memang berbeda dengan yang dulu. Apel Batu sekarang kurang begitu baik, serta kurang bagus coraknya. Katanya rusak di tempat Batu itu. Jadinya sekarang jarang ada, Pak, ya? Iya memang. Sudah berapa lama, Pak? Kira-kira harus 2 bulanan, Pak. 2 bulanan, Pak. Iya ya. Jadi penjualannya juga menurun. Yuk, jualan menurun, harga naik. Yang beli tidak ada. Dede, salah satu pembeli asal Bandung yang sering berkunjung ke Malang, juga merasakan selain kualitas apel dirasa menurun, Dede juga agak kesulitan mencari apel di Kota Malang. Iya emang, karena kayaknya di Batu sendiri udah kering kan pohonnya. Banyak yang rusak, ya betul. Iya, iya. Terlihat di perkebunan apel yang banyak tersebar di Kota Batu, banyak apel-apel yang rusak. Seperti terlihat di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Desa Bulukerto yang juga menjadi tempat wisata petik apel ini menyuguhkan keindahan pemandangan alam yang luar biasa. Selama hampir 30 tahun, warga Bulukerto memanfaatkan lahan untuk perkebunan apel. Sayangnya selama 10 tahun terakhir, para petani apel mulai resah. Harga obat-obatan untuk tanaman apel melambung tinggi. Tentu saja ini menjadi suatu dilema bagi para petani. Harga apel yang dinilai terlalu murah oleh petani dengan harga obat-obatan yang mahal berbanding terbalik. Seperti yang diutarakan Samsul, salah satu petani apel yang sudah 20 tahun menjadi petani apel di Desa Bulukerto Batu. Kalau pupuk kandang nggak ada kesulitan, yang kesulitan dari keuangan. Ya. Iya keuangan, ya. Hasil panennya aja nggak cukup untuk beli pupuk kandang. Wong beli pupuk untuk nyemprot aja udah mahal, apalagi untuk pupuk kandang. Di Desa Bulukerto sendiri, usia tanah semakin tua. Kebun-kebun apel yang mulai bermunculan sejak tahun 1934 di Kota Batu harusnya mendapat perawatan yang tepat. Rutin memberikan pupuk kandang salah satunya. Tetapi walaupun harga pupuk kandang yang murah hanya Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogramnya, biaya pengangkutan yang mahal mencapai Rp120.000 per pickupnya dirasa memberatkan para petani. Kota Batu terkenal dengan apelnya. Di Desa Bulukerto Batu sendiri, para petani apel mulai mengeluh
Karena di musim yang cenderung stabil, apel-apel mengalami kerusakan hingga 50%. Dari ratusan petani apel yang ada di Desa Bulukerto, hampir separuh lebih bergeser untuk menanam jeruk ataupun jambu. Para petani yang mulai meninggalkan apel ini memilih jalan aman karena saat ini menanam apel dirasa terlalu mahal untuk perawatannya. Walaupun pemerintah Kota Batu telah memberikan bantuan, tetapi bantuan tidak jatuh secara merata ke kelompok-kelompok tani, karena tidak semua petani juga ikut dalam kelompok tani. Diharapkan para petani apel ini, pemerintah lebih peduli dan bisa membantu dengan cara menurunkan harga obat-obatan, serta menghentikan pembangunan pemukiman-pemukiman yang semakin padat. Karena hal ini juga menjadi salah satu sebab semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Batu. Untuk pemerintah ya, harga untuk obat-obatan biar nggak mahal-mahal gitu. Sementara itu, menurut ahli pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Daman Huri, perubahan iklim akibat pemanasan global berpengaruh terhadap perkembangan apel. Kota Batu yang dulu pada masa kolonial dijuluki Swiss kecilnya Pulau Jawa, memang terkenal dingin. Sekarang, cuaca di Kota Batu tidak lagi sedingin dulu. Akibat perubahan iklim yang adanya pemanasan global, maka Kota Batu yang dulunya menjadi pusat pengembangan misalkan di daerah Bumiaji itu menjadi kurang cocok lagi, tidak seperti yang lalu. Oleh karena itu sekarang pengembangan tanaman apel sudah mulai naik di daerah Tulungrejo. Menurut Daman Huri, apel bisa diselamatkan dengan pengelolaan tanah yang baik, agar tanah menjadi sehat secara kimiawi, fisik, dan biologis. Dengan memasukkan bahan organik, mengurangi penggunaan pupuk kimiawi dan pestisida, bisa membuat tanah menjadi sehat. Apabila yang tanamannya sudah parah tidak bisa diperbaiki, maka harus diregenerasi, diganti dengan tanaman yang baru, mulai dikelola dari awal dengan cara yang benar, dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan. Masukkan bahan organik adalah sangat penting untuk menyehatkan tanah, karena tanah yang sehat adalah tanah yang sehat secara kimiawi, sehat secara fisik, dan sehat secara biologi. Para petani apel yang tersisa ini tetap memilih untuk menanam apel walaupun banyak apel yang rusak. Karena menurut mereka, apel yang menjadi simbol Kota Batu bisa-bisa semakin hilang dan tinggal kenangan, tergantikan dengan apel impor jika tidak dipertahankan. Jelas saja, penyelamatan buah manis yang menjadi primadona ini sangat penting. Dengan begitu, para petani apel di Kota Batu bisa kembali tersenyum. Hilda Daning Tias, Max Munir, Dedi Prasetyo, CR News.